Bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah salat subuh Masjid Babut Taqwa, Batu, Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dalam nuansa bulan Syawal kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali setelah satu bulan kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, dan juga kemudian kita melaksanakan perayaan hari raya Idul Fitri, dan sekarang kita mulai mengikuti kegiatan rutinitas kita seperti biasa. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan, dan juga Allah beri istiqamah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga Allah jaga kita dan keluarga kita dalam kondisi sehat iman, sehat badan, sehat jasad, sehat pikiran, semuanya dalam mengikuti rutinitas kita selama setahun yang akan datang, sampai mudah-mudahan Allah perjumpakan lagi kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan membahas apa yang perlu kita bahas saat ini, termasuk adalah tentang bagaimana melestarikan amalan bulan suci Ramadan itu menjadi amalan kita selama setahun yang akan datang. Mungkin tidak bahawa bulan suci Ramadan tersebut, amal-amal ibadah bulan suci Ramadan itu bisa kekal ataupun terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita selama setahun. Karena sulit melupakan Ramadan, tidak mudah melupakan Ramadan, dan tidak mungkin Ramadan begitu saja berlalu dengan kita tanpa memberikan bekas efek yang baik dalam diri kita. Para ulama salaf dulu, mereka bahkan meminta kepada Allah selama 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, supaya diberikan oleh Allah kabul, diterima oleh Allah amal ibadah puasa mereka. Harap-harap sangat, mereka sangat khawatir apakah amalan ibadah mereka diterima atau tidak. Kita juga semestinya begitu, berharap-harap sangat diterima tidaknya oleh Allah. Ada rasa harapan, ada rasa kekhawatiran dalam diri kita, apakah amal ibadah bulan suci Ramadan kita itu diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus berdoa, ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Kita terus berdoa, ya Allah terima puasa kami, salat kami, ibadah kami, qiyam kami. Ada harap-harapan seperti itu. Baik mengkalir kakak deh, putar ada begini, enggak begitu, enggak begitu adanya. Karena itu adalah merupakan bulan yang memang betul-betul mengupgrade dan meningkatkan derajat ibadah kita, dan bahkan mengampuni dosa kita. InsyaAllah mudah-mudahan di antara kita dan semua kita yang berhadir, dan juga saudara kita yang lain, diberikan oleh Allah kabul dan juga diterima amal ibadah mereka dan ibadah kita dan mereka semua, dan mendapatkan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, harapan daripada bulan suci Ramadan tersebut, sebagaimana pernah kami sampaikan di tempat yang lain juga, bahwa harapan penting daripada bulan suci Ramadan itu Allah sampaikan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, apakah setelah bulan suci Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa? Enggak langsung. Tapi Allah sampaikan di sini dengan fi'il, bentuk kata kerja, artinya tattaqun. Kita mulai mengikuti atau berproses dalam jalan menuju takwa. Seharusnya begitu. Kita enggak langsung jadi takwa setelah bulan suci Ramadan, enggak. Tapi kita mulai berproses, bentuk kerja, bekerja, berproses untuk sampai kepada atau menempuh jalan takwa. Ini yang diharapkan mudah-mudahan ada dalam kehidupan kita. Setelah bulan suci Ramadan setiap tahun, kita berproses. Mulailah kita berproses untuk ini, menempuh jalan, meniti jalan step by step, satu langkah demi selangkah untuk menuju itu. Kalaulah jalan menuju Allah itu panjang, jalan menuju Allah itu banyak, jangan sampai kita salah jalan. Mesaboh jalan pi hana tak tempuh lah. Satu jalan pun belum kita tempuh,
atau belum pun kita memulai perjalanan itu yang kita khawatirkan, ya. Kalau kita menempuh jalan tapi salah jalannya, itu akan sia-sia dan rugi. Kalaupun jalan itu panjang, tapi kalau kita sudah benar memulai di awal, insya Allah mudah-mudahan sampai di akhir. Ya, walaupun mungkin jauh, ya, nggak ada masalah walaupun jauh, tapi jalannya sudah benar dulu. Ya, baik sampai saatnya jalan dia hanya 4 loh. Bayangkan jalannya saja belum tahu lagi yang mana jalannya. Kapan sampainya? Nggak akan pernah sampai. Tapi kalau sudah kita tempuh jalannya sudah benar, dan sudah kita mulai tempuh walaupun jauh, ya sudah, ini jalannya benar. Kabutoy, walaupun jalan di bro, jalannya mungkin enggak seperti sulit, susah jalannya, tapi ini jalan benar loh. Enggak ada masalah. Tinggal kita tempuh. Begitulah jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya para jamaah sekalian. Nah, takwa itu menjadi, mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan, mindset hidup kita itu berubah. Ya, cara hidup kita, pola hidup kita itu berubah. Pola hidup apa? Bertakwa kepada Allah itu adalah, kalau kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, kita akan dapatkan bahwa takwa itu berasal daripada kata ittaqa yattaqi, ya. Ittaqa yattaqi itu artinya adalah menjauhkan diri. Ittaqun nar, jauhkan dirimu dari neraka, ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian terhadap hari yang dimana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Takut, menjauhkan diri, itu adalah ittaqa, ya. Jadi takwa itu punya makna menjauhkan diri, ya, menjauhkan diri, ya. Ya, ada makna takut, ada makna menjauhkan diri di situ, sinkron dua makna ini. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang menjaga jarak dirinya dengan azab Allah, menjaga jarak dirinya daripada murka Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dalam kehidupan kita sehari-hari kemudian setelah bulan suci Ramadan ataupun selanjutnya dalam hidup kita, kita betul-betul menjaga diri daripada hal-hal perkara yang bisa mengundang azab Allah, itu mudah-mudahan kita sudah mulai menempuh jalan takwa itu. Walaupun belum jadi orang yang bertakwa, tapi sudah menempuh jalan itu. Bagi saya, hal ini ada haramnya. Bagi saya, hal ini ada murka Allah di sana di ujungnya. Maka saya tidak akan mau. Kita betul-betul mulai sensitif terhadap hal-hal yang mengandung dosa, hal-hal yang syubhat di situ, apalagi yang haram. Oh, masalah laba, masalah amal soleh, amal itu mungkin gedanya hanatan, mencari untung enggak begitu mungkin. Enggak banyak sholatnya, enggak banyak puasanya, enggak banyak sedekahnya mungkin, ya. Yang banyak cari untungnya, mungkin kurang kita di situ. Tetapi menjaga diri dari dosa itu menjadi langkah awal yang paling strict, paling ketat dalam diri kita, dalam hidup kita. Mudah-mudahan itu sudah mulai menempuh jalan takwa kita. Yang lain mungkin kurang, tetapi jalan ini adalah betul-betul kita jaga dalam hidup kita, dalam diri kita. Mindset kita berubah, menjauh diri dari azab, murka dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita jaga ketat ini. Nah, ini mudah-mudahan saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu step yang benar kita menuju kepada takwa Allah. Makanya puasa tersebut adalah menjauhkan diri, menahan diri. Itu makna puasa itu semua. Menahan diri, menjauhkan diri. Maka kemampuan menahan diri, kemampuan menjauhkan diri pakai kemudian dalam hidup, ya. Setelah itu berproseslah dalam hidup kita. Jauhkan diri dari apa? Jauhkan diri dari azab, murka dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tanya jaga. Makanya kita dapatkan dalam banyak ayat Allah larang, misalkan ijtanibu atau la taqrabu zina, misalkan masalah zina, la taqrabu zina, ya. La taqrabu sholata wa antum sukara, ya. Jangan kalian mendekati zina, jangan kalian mendekati solat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Perkara-perkara dosa, ya, zina, mabuk itu
Allah katakan bukan jangan lakukan, tapi jangan dekati, jaga jarak, jaga jauh. Dosa itu memang begitu. Ya, dosa itu begitu, jaga jarak, jaga jauh, bukan cuma jangan lakukan. Karena seseorang yang tidak mampu menjaga jarak, menjaga jauh daripada murka dan azab Allah, dia akan jatuh ke situ. Dia yang betul-betul jaga jarak, jaga jauh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, jadi hidup orang yang bertakwa sudah mulai menempuh jalan yang bertakwa. Salah satunya adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah lanjutkanlah, mari kita lanjutkan kebaikan bulan suci Ramadan ya, selanjutnya dalam bulan-bulan ini ataupun dalam dalam setahun yang akan datang. Apa yang ada kebaikan bulan Ramadan itu? Yang pertama, kebaikan bulan Ramadan ada di situ adalah puasa, jelas. Bagaimana kita lanjutkan amalan ini setelah itu? Ya, lanjutkan sebagai bukti daripada efek baik daripada bulan Ramadan dalam hidup. Apa? Kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan puasa Syawal. Puasa Syawal. Puasa Syawal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang dia itu berpuasa 1 bulan Ramadan, kemudian dia ikut dengan puasa 6 hari Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya dia dapatkan seperti setahun. Puasanya nggak sampai setahun, tapi pahalanya dapat setahun. Kenapa? Karena 1 bulan Ramadan, 1 kebaikan itu berlipat 10 dalam Islam. Maka 1 bulan saya berpuasa Ramadan seperti saya berpuasa 10 bulan. Kemudian dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka sisa 2 bulan lagi ini. 2 bulan lagi ini 60 hari. Lalu saya puasa 6 hari kalikan 10, jadinya 60. Maka dapatlah kita puasa 1 bulan, kita puasa tambah 6 hari seperti berpuasa dapat pahala setahun. Dengan rumusan 1 kebaikan berbanding sebab berlipat 10/10. 1 bulan kali 10 jadi 10 bulan. Kemudian 6 hari kali 10 sama dengan 60 hari. Jadi 10 bulan 60 hari lengkap setahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi lanjutkan pada 6 Syawal, lanjutkan pada 6 Syawal ya, untuk mendapatkan pahala setahun. Nah, banyak yang tanya tentang masalah bulan Syawal ini, terkhusus adalah bagi mereka yang ada puasa qadha. Untuk berpuasa bulan Syawal ini secara umum kita sampaikan, para ulama ada 3 pendapat tentang masalah cara kita berpuasa bulan Syawal. Pendapat yang pertama, yang paling baik menurut Imam Syafi'i juga adalah berpuasa setelah 1 hari Idul Fitri, lanjutkan langsung puasa 6 hari berturut-turut. Jadi mulai dari hari raya kedua, lanjutkan puasa 6 hari berturut-turut terus. Ini termasuk pendapat Imam Syafi'i. Ini adalah pendapat menurut beliau, menurut Imam Syafi'i, ini adalah termasuk yang paling baik dalam cara kita berpuasa bulan Syawal. Pendapat yang kedua adalah pokoknya boleh kita puasa berturut-turut atau berselang-seling, nggak ada masalah. Yang pokoknya adalah dalam 1 bulan itu, masih dalam koridor bulan Syawal, laksanakan itu. Nah, pendapat yang ketiga adalah berpuasa bulan Syawal itu dimulai dari tanggal 13, 14, 15 sampai selanjutnya bulan Syawal. Ya, ini pendapat yang ketiga oleh para ulama. Kenapa? Mulai daripada pertengahan bulan, mulai daripada sunnah puasa sunnah putih. Kan puasa putih itu ya, yaitu puasa 13, 14, 15. Maka puasa 6 Syawal itu mulai dari itu. Sebelumnya makan minum dulu. Nah, jadi pendapat yang nomor 3 melihat bahwa sebelumnya makan minum dulu, bersilaturahim dan yang lain. Sudah selesai ini semua, lanjutkan kemudian mulai dari saat itu berpuasa. Itu ada setidaknya 3 pendapat cara untuk kita berpuasa bulan Syawal, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, cuma kita sekarang
yang menentukan puasa tidaknya adalah apa? Khauri. Nyo menjena khauri hanaile. Nyo mentang khauri ka payah selang sening lo ya. Karena bulan Syawal bulan khanduri walima. Kayaknya benar. Ya, alhamdulillah bulan betul-betul makan minum kita ya. Nah, silakan pokoknya bagaimanapun cari kemudahan yang mampu terus menerus itu lebih baik. Kenapa? Akan mudah selesai. Tapi kalau selang-seling trip tak ada. Nah, bahkan kabeh bulan mandang tinggal pada urut 2 urut tinggal. Ya, sudah dimulai banyak tinggalnya. Ya, kenapa? Nah, ada selang-selingnya seperti itu. Nah, pokoknya 1 bulan Syawal itu 6 hari, silahkan cari kapan saja. Ya, itu kemudahan paling akhir. Lalu apabila orang dia memiliki puasa qadha, seperti ibu-ibu misalkan dia punya puasa qadha, ya, yang wajib dia berpuasa. Bagaimana dia puasa dengan bulan Syawal? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 2 pendapat para ulama dalam hal ini. Ya, kami sampaikan. Yang pertama adalah pendapat bahwa bagi ibu-ibu atau orang yang harus mengqadha puasanya, dia mengqadha pada bulan suci Ramadan, pada bulan Syawal ini, dia mengqadha dengan dia mengqadha misalkan 1 pekan ataupun 6 hari tinggal puasanya. Maka ketika dia mengqadha puasa tersebut di bulan Syawal dia qadha puasa itu, dengan otomatis dia mendapatkan 6 Syawal secara otomatis. Ini pendapat yang pertama. Dengan dia berpuasa ya, di bulan Syawal, qadha di bulan Syawal 6 hari, secara otomatis dapat puasa 6 Syawal. Ini pendapat ulama yang pertama. Itu persis seperti misalkan kita masuk ke dalam masjid ya. Kan sunnahnya kita tahiyatul masjid, tapi imam sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, salat subuh lagi misalkan. Nah, saya ketika masuk langsung melaksanakan salat subuh yang wajib itu, apakah tahiyatul masjid saya dapat? Dapat. Ya, artinya pokoknya inti daripada tahiyatul masjid, jangan duduk di masjid sebelum salat. Ya, mau salat sunnah khusus atau salat wajib, pokoknya udah dapat itu, udah include di dalamnya. Nah, ini logika pendapat ulama yang pertama, bagian yang pertama. Yang kedua adalah seorang yang puasa qadha, dia berpuasa qadha dulu yang wajib, dia niatkan kemudian mengikutkan puasa sunnah Syawal. Dia ikutkan puasa sunnah Syawal. Ya. Dia ikutkan itu. Harus dia niatkan. Kalau tadi tanpa perlu niat langsung otomatis dapat. Yang kedua ini niatkan, karena sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu beserta dengan niat. Kalau dia enggak meniatkan, ya udah berarti enggak dapat pahalanya, enggak dapat puasanya, walaupun enggak secara otomatis harus niatkan. Jadi dia meniatkan puasa qadha, selanjutnya dia niatkan mengikutkan puasa sunnah Syawal. Nah, jadi sunnah itu ngikut yang wajib. Jangan kita niatkan sunnah Syawal kemudian sembilannya belum puasa qadha. Baik. Kalau demikian itu sudah wajib ikut sunnah. Enggak bisa wajib ikut sunnah. Tetapi wajib dulu puasa, kemudian niatkan ikutkan dengan wajib itu adalah puasa sunnah. Itu insyaallah dapat kedua-duanya. Nah, setidaknya ini 2 pendapat dalam hal ini. Bagi ibu-ibu, bagi ada yang ada kewajiban mengqadha puasanya, qadhalah secepatnya. Sebaiknya kalau tidak ada uzur, ya langsung dalam bulan Syawal ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kalau misalkan ya, selanjutnya saya ingin meneruskan kebaikan Ramadan ini ya, dengan apa? Dengan kita puasa Senin Kamis. Lanjutkan puasa Senin Kamis sebagai kelanjutan daripada kebaikan bulan suci Ramadan dalam hidup kita selama setahun. Kalau saya ambil program puasa Senin Kamis, itu artinya saya akan berpuasa dalam 1 bulan 8 hari. 8 hari kita puasa dalam 1 bulan. Kalau ini berat, turun sedikit. Apa itu? Puasa 3 hari saja dengan 8 hari setiap bulan. Pokoknya setiap bulan ada terus puasa kita.
Namanya adalah puasa putih, puasa bid, ayamul bid, hari-hari putih. Mana hari putih apa? Yaitu hari tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Bukan bulan September, Oktober. Bukan, tapi bulan Hijriyah. Pada saat bulan di atas langit terang benderang, 13, 14, 15. Itu adalah puasa sunnah bulanan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini juga yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, ya. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bithalath." Kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Yang pertama adalah, kata beliau, siyam thalathata ayyamin min kulli syahr. Yaitu wasiat Nabi yang pertama kepadaku, kata Abu Hurairah, untuk aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Itu diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah, jangan engkau tinggalkan. Setiap bulan itu ada ibadah puasamu. Sebaik-baik puasa setiap bulan apa? Yang paling hebat, paling tegar. Yang tegar ada puasa itu adalah puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Jadi kayaknya 15 orang puasa dalam sebulan. Turun sedikit lagi 8 hari, Senin Kamis. Program Senin Kamis, dia ambil program di bawah itu, level di bawahnya apa? Senin Kamis saja dia, 8 hari berarti. Turun lagi, bukan 8 hari, berapa? 3 hari. Nabi mewasiatkan kepada Abu Hurairah yang paling low, pertengahan atau yang paling deep? Yang paling sedikit yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah. Apa itu? Puasa 3 hari setiap bulan. Kenapa yang Nabi wasiatkan paling sedikit? Karena kalau pekerjaan terus menerus, pekerjaan itu berat, nggak akan berlanjut dia. Kalau ingin pekerjaan itu berlanjut setiap bulan, maka ambil yang ringan. Nah, kan Nabi wasiatkan yang ringan. Jaga 3 hari setiap bulan. Maka lanjutkan, boleh saudaraku yang dimuliakan Ramadan, baik adanya kebaikan Ramadan itu kita lanjutkan walau dengan 3 hari setiap bulan. Kemudian ada lagi kebaikan bulan suci Ramadan itu apa? Yaitu ada sholat malamnya, sholat tarawihnya, ada sholat tahajudnya, ada sholat witirnya. Maka lanjutkan saudaraku yang dimuliakan Allah, kebaikan Ramadan, jaga sholat malam. Jaga sholat malam, sholat witir, sholat tarawih. Enggak ada lagi sholat tarawih setelah itu, tapi sholat tahajud dan witir masih ada. Maka lanjutkan witir dan tahajud kita, saudara yang dimuliakan Allah. Nah, witir kita berapa lama, berapa banyak? Enggak banyak. Witir itu adalah paling banyak adalah 11 rakaat, ya paling sedikit adalah 1 rakaat, paling sering 3 rakaat. Pertengahannya 7 rakaat. Dan ini juga termasuk daripada salah satu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah apa? Wa an utira qabla an anam. Dan Nabi mewasiatkan kepadaku, ini amalan terus menerus ya, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Selanjutnya wasiat Nabi apa? Supaya aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Qabla an anam, sebelum aku tidur. Ya, kalian. Salat witir sebelum tidur. Gimana caranya? Mana lebih bagus, salat witir setelah tidur atau sebelum tidur? Salat witir kan salat penutup. Kalau ada tahajud lagi nanti malam setelah tidur, berarti laksanakan witir setelah itu. Tapi kok wasiat Nabi sebelum tidur? Ya kalau sebelum tidur berarti setelah salat Isya langsung salat, sebelum tidur lagi. Kalau sekali lagi, kalau pekerjaan yang terus menerus, yang berat itu mudah ditinggalkan. Tapi kalau ringan, mudah dikerjakan. Maka Nabi wasiatkan yang paling ringan, apa itu? Sebelum tidur salat. Kalau sudah tidur, nggak terjamin. Nyawa mudah bahan. Nyutik malam jaga tapi, jaga tapi berat. Ya. Yang fui kiban
sebelum tidur. Nah, berarti kalau ingin jaga solat witir, boleh jaga, bagus jaga sebelum tidur solat terus. Berarti setelah saya selesai solat Isya, solat sunnah 2 rakaat, langsung laksanakan solat witir. Berapa rakaat? Pilih saja berapa yang sanggup. Paling biasa misalkan 3 rakaat, udah lanjutkan 3 rakaat witir kita. Jaga itu terus menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salat yang jarang beliau tinggalkan itu salat witir. Makanya Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah. Enggak mungkin Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah untuk beliau jaga setiap malam sedangkan Nabi hanya kumpul gerawal. Mungkin? Enggak mungkin Nabi wasiatkan itu kalau beliau enggak melakukannya. Makanya salat witir tersebut dalam mazhab Imam Abu Hanifah, di mazhab Imam Abu Hanifah ya. Mereka dalam mazhab itu adalah antara solat fardu dan solat sunnah. Itu kedudukan solat witir. Dekat dengan fardu, jauh daripada sunnah. Enggak seperti sunnah biasa, enggak. Dia pertengahan dia. Ya, antara solat fardu dan solat sunnah. Itu dia kedudukan solat witir. Makanya kawan-kawan kami, misalkan waktu di Kairo itu, ya, kawan-kawan kami dari Turki, dari Kazakhstan, Tajikistan, orang-orang Tantan itu, ya, yang masuk wilayah Rusia itu, ya, mereka kebanyakan adalah bermazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau solat subuh, ya, walau imam sudah takbir, Allahu Akbar, imam solat subuh sudah takbiratul ihram, mereka kejar dulu solat sendiri dulu di belakang, solat witir dulu. Kalau tertinggal malamnya, kalau malam hanya sempat solat witir loh, mereka kejar dulu, cepat-cepat. Baru kemudian ikut dengan imam bergabung di rakaat yang pertama. Kalau mereka pikir pokoknya imam ini solat subuhnya panjang nih, ya, gedang baca ayatnya panjang, udah dia solat terus kejar dulu. Sampai pernah saya tanya, kalian ini kenapa? Ketika udah takbiratul ihram bukannya ikut imam, solat sendiri kalian di belakang. Dia bilang apa? Saya lupa solat witir tadi malam. Kenapa emangnya? Kan sunnah. Enggak, kami mazhab Imam Abu Hanifah. Itu bukan sunnah biasa. Jarang Nabi tinggalkan solat itu. Maka kami laksanakan setiap malam. Walaupun bacut dengan wadahnya. Solat sebelum solat subuh ada solat witir. Nah, begitu. Mereka jaga solat witir. Jadi Nabi jarang sekali meninggalkan solat witir. Kalau kita jarang sekali melakukannya, ya. Nyata beda dengan Nabi, hanya jauh-jauh beda. Ya, hanya jauh-jauh beda dengan Nabi. Ya. Nabi sering jarang meninggalkan, kita jarang melakukan. Nah, jauh beda, hanya jauh bacut sudah. Ya. Nah, jadi jaga saudaraku, selanjutnya adalah solat witir ini dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita dalam solat tarawih misalkan, ketika imam membacakan atau tengku baca autiru, nah senang menurut, ya, senang dah kah solat witirnya dengan 5 rakaat alhamdulillah. Hai ka 20 rakaat ni, tabat balang ke 20 rakaat, tinggal final, kada garis final, finish. Punyanya autiru, oh maka pai tak 5 rakaat. Baru jaga tengok. Di sini ada baru jaga tengok. Gunakan tengok tapi ya, 20 rakaat ya, ini ke jaga tengok. Senang. Nah sekarang setelah bulan suci Ramadan 20 rakaat itu sudah enggak ada lagi, cuma tinggal 3 saja. Mana yang 20 kau pindah nali. Tinggal yang 3 rakaat. Jangan tinggalkan. Biasakan. Kalau belum terbiasa ini biasakan. Salat witir 3 rakaat minimal ya sebelum kita tidur. Mau langsung setelah salat Isya atau mungkin ketika mau berwuduk mau tidur ya. Mungkin sudah pakai baju tidur, ya. Bukan pakai baju tidur yang menutup aurat tentu, ya. Udah salat dulu 2 rakaat. Setelah wuduk salat dulu 3 rakaat. Boleh 3 rakaat sekali salam atau 3 rakaat 2 kali salam. Kalau 3 rakaat sekali salam maka tidak ada tahiyat awal, dia enggak ada, langsung tembak aja 3 rakaat terus setelah itu salam. Mudah. Yang mudah lakukan yang mudah seperti itu. Biasakan. Insyaallah akan berubah hidup kita, rezeki akan mutamah, debu-debu mutamah. InsyaAllah ta'ala. Kemudian wasiat Nabi kepada Abu Hurairah lagi apa? Raka'atai duha. Aku menjaga 2 rakaat salat duha. Ya, ini tuan sempurnakan wasiat Nabi, 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Apa itu wasiat Nabi lagi? Raka'atai duha, 2 rakaat duha. Wasiat Nabi pada Abu Hurairah. 3 hal wasiat Nabi pada Abu Hurairah.
yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Itu yang paling ringan puasa sunnah ya. Kemudian setelah itu adalah rakaatai duha, 2 rakaat duha ya. Padahal duha itu yang sempurnanya berapa rakaat? 8. Tapi diwasiatkan kok cuma 2. Nah, ingat tadi bagaimana Nabi cara mewasiatkan. Itu pendidikan Nabi. Menyebut di urut tayu, bek tayu yang berat-berat je. Yang paling puyu, yang paling mudah, yang paling ringan. Maka Nabi katakan jaga 2 rakaat duha. Ya, 2 rakaat duha setiap hari. Nah, kata Nabi pada Abu Hurairah. Kemudian adalah apa? Yaitu witir yang ketiga, witir sebelum tidur. Sebelum tidur kan sebelum tidur. Berat, kan mandung orang mampu. Tapi sebelum tidur insya-Allah semua kita mampu. Insya-Allah diberikan oleh Allah. Itu 3 wasiat Nabi. Kemudian kebaikan bulan Ramadan lagi apa? Setelah itu ada tadi masalah puasa, kemudian tahajud malam ataupun salat malam walaupun witir jaga itu. Selanjutnya yaitu Al-Qur'an kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bulan Quran, maka jangan jadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Nabi ada yang mengadukan kepada Allah tentang inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dia tinggalkan. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Maka jangan sampai kita setelah bulan suci Ramadan jadi orang yang hanatom tamat li Al-Quran, hantom baca Al-Quran. Baik benar terlalu dimuliakan Allah. Kalau bisa setiap hari walau 1 lembar baca Al-Quran. Baca Al-Quran walaupun sempatkan 1 lembar. Entahkah di waktu subuh, entahkah mungkin di waktu siang, ataukah mungkin di waktu sore, ataupun sebelum kita tidur di malam hari. Sempatkan 1 lembar Al-Quran, baca dia. Oh ilun hana biasa lu baca ayat-ayat surat Al-Baqarah ya. Hana biasa, baca surat yang biasa Yasin. Nya jangan apa kalau li Quran ilun ya. Walaupun itu baca juga surat Yasin. Berarti baca tapi ilun walaupun hanya sepertiga Yasin atau beberapa baca. Kenapa? Teruslah bersama dengan Al-Quran sambil kita belajar terus apa yang kita tidak bisa. Terkoneksi terus dengan Al-Quran itu. Dan di masjid, sebaik-baik masjid itu adalah masjid yang di dalamnya isinya juga Al-Quran di samping sholat ya. Karena Al-Quran ini adalah makanan inti seorang muslim ya. Kalau perbuatan inti kita di masjid adalah sholat, maka makanan kita selanjutnya hari-hari, makanan jiwa kita itu adalah Al-Quran. Maka setiap masjid yang bagus itu adalah masjid yang ada pendidikan Al-Qurannya di dalam bagi jamaahnya, bagi siapapun. Pendidikan apa? Pertama adalah pendidikan terhadap makna-makna Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran. Mestinanya dalam pengkajian kita ada di situ menjelaskan makna-makna Al-Quran, dibacakan tafsir Al-Quran. Oh Ustaz, kami belum ada orang yang mampu membacakan tafsir Al-Quran. Bukan menafsirkan Al-Quran, tapi membacakan tafsir-tafsir Al-Quran. Berarti itu kekurangan kita, harus kita sadari. Lagi misal buat sebuah tempat kamu dokter spesialis dalam hanam tirolo. Kalau ada di suatu tempat dokter spesialis penyakit dalam aja tidak ada di situ, normal tidak? Mana normal? Hai tanya apa yang spesialis penyakit dalam hanam tirolo belum? Mana? Padahal orang yang paling lebih sakit dalam. Ya, enggak ada orang yang enggak ada dokter di situ. Kita tahu itu kekurangan kita, payah dan minta dokternya. Atau tak sekolah ada supaya nanti jadi dokter di tempat kita. Kita juga begitu, enggak ada orang yang mampu membacakan tafsir Al-Quran kepada kami. Ketahuilah itu masalah kekurangan kita. Baik dikira biasa mendak. Ya. Mengenai kibat berarti sekolahkan anak. Sama lagi penuh sekolahkan orang supaya dia ada yang membacakan tafsir Al-Quran kepada kita, menjelaskan Al-Quran kepada kita. Kemudian pendidikan Al-Quran juga apa? Adalah pendidikan membaca Al-Quran. Itu adalah paling minimal itu ya. Belajar membaca Al-Quran. Ada halaqah-halaqah majlis ta'lim kita yang mengajarkan kita baca Al-Quran ya. Saya sering mungkin pernah saya sampaikan bahwa kalau orang bapak-bapak ini biasanya memang ada kedai kopi khusus dengan kawan-kawannya.
Jadi tanya nak kedai kopi khusus, nyaganya kedai kopi nyo, nyaganya kedai kopi je sesuai dengan konco ngan dro. Hana mandum kedai kopi duk tanya. Kaya mana? Kalau tempat ngopi kita sudah jelas, maka tempat belajar Quran pi berjelas sikit, pat. Dan tempat belajar Quran dah ngan dro dah. Ngan je kopi berempat, ngan baca Quran pi benar. Ya, benar. Ada kawan kita berolahraga, enggak semua kawan kita bisa kita jadikan kawan-kawan berolahraga. Saya punya hobi wing-wing, ya. Enggak semua orang belajar wing hanan. Nak khusus doa dia. Ada kawan-kawan sendiri yang wing-wing itu. Ya. Untuk ngopi ada kawan lain. Untuk belajar Quran ada kawan lain. Nah, harus ada kawan-kawan itu. Baik kita jika ilun yang ngaji kawan wing-wing mentong, yang lain hana, haji benar. Itu kawan hobi. Ada kawan untuk kita ibadah, ada kawan untuk kita belajar. Masing-masing ada komunitasnya. Berikan itu semua benar lagi nya. Baik sampai tanya kawan wing-wing na, kawan ibadah hana. Kaku hanto-tro baik tempat ibadah tanya, gado wing-wing putro ukrung raya ada wing masih hanto. Pakon salangon. Ukrung raya tro da wing. Kena hanto ke masjid. Pakon ngon cik ngon wing-wing. Kon ngon ibadah. Ya. Ada kawan ibadah, ada enggak salah wing-wing itu, enggak. Artinya apa? Porsinya harus ada. Maka tanyakan setiap kita, Bapak majlis taklimnya Pak Irona, dah gurena, masjid Pak Irona. Ya, kamu masjid Babu Takwa gure-gure kamu buat Quran dengannya alhamdulillah. Ada tajib kopi bedak pet je ke mameh. Bahkan nah, ya ban. Ibadah tanya ona, belajar kita ada, tempatnya ada. Jadi usahakan itu saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan jauh dengan Al-Qur'an, jangan jauh dengan Al-Qur'an. Nah, baik, ada pertanyaan? 1 2 yang mau ditanyakan? Good. Afdalnya kalau saya untuk 3 hari gitu, menjaga puasa 3 hari. Nah, maka ini afdalnya saya ambil puasa Senin Kamis 3 hari, atau saya ambil 3 hari 11, 13, 14, 15. Enggak cik pertanyaan dia. Kau ni lu jaga leuro mentau. Tapi saya jaga Senin Kamisnya. Kalau puasa Senin Kamis, berarti itu program pekanan. Setiap pekan kita puasa Senin Kamis. Saya jaga puasa Senin Kamis. Berarti puasa saya 8 hari. Berarti itu level nomor 2, ya. Level 2 tu, ya. Turun level, jaga 3 berturut-turut. Kalau 3 hari Ayyamul Bid itu berturut-turut 13, 14, 15. Walaupun jatuh hari Jumat sekalipun enggak ada masalah, ya. Tapi berturut-turut 3 hari. Kalau Senin Kamis bukan berturut-turut, beda programnya, beda levelnya dia. Nah, mana lebih baiknya? Ya, 3 hari berturut-turut pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah, ya. Bulan Hijriah itu level, ya, nomor 3. Dan naik lagi level nomor 2 8 hari, naik lagi level pertama adalah apa? Puasa Daud. Nah, mana lebih baik? Ya begitulah kebaikannya. Nah, kalau saya ambil 3 hari saja, Senin, Kamis, Senin, kiban nyan kelas di beda kelas tapi dono ka berhenti. Ya. Sekarang level haji level 2 tapi dono kemampuan level 1. Kemampuan level 1 tapi kelas level 2. Payah pro kelas le, ya. Bahidih mendawi le. Ya. Baik salah program tu. Istilahnya benar. Ya. Ya, betul, ya. Jadi salat witir kibat deku di akhir atau di awal, ya. Abu Bakar ada solat witir di awal, Umar misalkan solat witir di akhir misalkan. Kiban punya mana? Kita dapatkan wasiat Nabi pada Abu Hurairah adalah beliau katakan jaga solat dia di awal. Kenapa begitu? Nah, yang di awal dan di akhir. Betul, kedua-duanya benar, di awal dan di akhir. Bedanya apa? Kepada kemampuan menjaga solat itu. Saya mampu menjaga di awal, udah laksanakan di awal. Saya mampu menjaga di akhir, laksanakan di akhir. Itu kembali kepada itu keluasan dan cara kita untuk melaksanakannya. Karena buk-buk yang harus kita jaga sampai han mungkin bisa sama menurut cara jaga haji han mungkin. Itu kemampuan orang berbeda. Jadi kedua-duanya boleh. Tapi kalau sudah melaksanakan di awal, maka nggak perlu lagi laksanakan di akhir. Ya, jangan sampai nanti udah sholat di awal, kita pikir nyo kali sembahyang witir di awal, nyo hajile sembahyang tahajudnya yang salah.
Kalau dok penuh, pun semayang lo. Ya, hana, laksanakan terus, tak masalah. Tahajud tetap, tapi enggak usah ulang lagi witirnya. Udah di awal tadi. Ya, kedua-duanya boleh. Ya, baik. Ya. Jadi mana lebih baik dalam solat tarawih ini ada 20 rakaat tapi balap. Ada yang 8 rakaat, kadang ya lebih santai gitu. Mana lebih baik? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat bahwa ya, solat secara umum yang terbaik itu adalah solat yang menjaga tumakninah. Terserah mau rakaatnya berapa. Jaga hak solat dengan baik, tumakninah, dan kita dalam solat kita fresh, kita dalam kondisi tenang, nyaman. Khusyuk dalam solat itu bukan rukun, tapi dia adalah tujuan. Ya, tujuan akhir daripada solat itu khusyuk. Dia pegang bawah, hai, hana rukun solat khusyuk. Ya, hana rukun solat, tetapi dia tujuan daripada solat itu sampai kepada khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat itu akan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makin tabalak, makin berat solatnya. Cobalah lihat. Makin cepat-cepat segera maha-maha hati imam baca 2 nafas Al-Fatihahnya. Menyaja Al-Fatihah sabun nafas. Amin lehnya sabun nafas itu. Ya. Kiban makmum melikut, ya. Hanam jak lombanya kau benda. Mumang mendung tetik lehnya lintung, ya. Mumang. Tidak, justru itu berat bagi orang, enggak sampai kepada kita. Tapi muslihat, walaupun trip, jiwa kita tenang, kemudian merasa segar, semangat, hati kita nyopi mangan. Ya. Sebaik-baik solat adalah yang menjaga tumakninahnya dengan baik, walaupun panjang waktu. Semakin terasa mangat tak solat, makin waktu hana terasa apa-apanya. Ya. Nyaman. Itu sebaik-baik solat. Selanjutnya rakaat atur sendiri. Terserah berapa. Sebaik-baik dalam waktu solat solat malam malam bulan suci Ramadan adalah yang paling lama dalam solatnya. Itu yang terbaik jelas. Yang paling lama itu sepakat para ulama semua. Mana yang terbaik, Ustaz? Yang terbaik adalah yang bagus tumakninahnya dalam solat, dia jaga khusyuk, kemudian yang paling lama dalam solat. Gimana cara paling lama dalam solat? Ada yang memperbanyak rakaatnya, ada yang memperpanjang berdirinya. Udah, jaga itu. Tentang masalah solat duha, ada yang mengatakan enggak boleh solat sehari. Ya. Oh, enggak boleh tiap hari. Nah, jadi enggak boleh tiap hari karena Nabi tidak melakukannya setiap hari. Betul. Ya. Solat duha tidak boleh setiap hari karena Nabi tidak melakukannya setiap hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW yang itu dianjurkan, maka boleh kita lakukan kapan saja. Orang menjaga solat duha, ya, dia mau jaga misalkan setiap hari, punya kemampuan untuk itu, tidaklah terlarang untuk itu apabila dia punya kemampuan untuk itu. Dan dengan dia melakukan itu, dia yakin bahwa ini bukanlah amal yang wajib baginya. Dia yakin itu bukan amalan wajib, tapi dia merupakan amalan sunnah yang dia lakukan. Pasti ada dalam waktu di mana dia akan meninggalkan, enggak sempat juga. Walau sebagaimanapun dia jaga. Hai dum solat jamaah saja yang jelas-jelas Nabi selalu melakukannya, lebih lu udah digai sudah tanpa alasan. Apalagi duha. Nah, itu dengan sendirinya dan mekanisme hidup kita akan terjadi seperti itu. Ya, ada saja yang tinggal. Nih, kita jaga ini adalah sebisa mungkin, dalam mana sebisa mungkin kita punya waktu untuk duha, jaga dia. Ya, jaga dia. Dan kita yakin ini bukan amalan wajib bagi kita. Jadi, menyata pegah ba udang tu benar. Duhanya pe di uro nabi cik penaji hana pernah cik uro. Nyan mati uro bitaruh rebut. Ini adalah makna tarbiyah, ya, makna pendidikan. Kita kata pernah lagi nya apa ke mandung urang ke ti urang jaga hana mampu mandung urang. Tapi dumnan kata pegat ti urang jaga hana mampu sih. Itu makna pendidikan. Memang begitu. Jaga dia. Menyangkata peruang dari awal kata pegat hana peliti urang. Panjang-panjang mandang rebut. Nya mesti urang taruh rebut. Nah, itu pendidikannya seperti itu. Menganjurkan dalam pendidikan seperti itu. Gak, yang lain?
Dan apabila hana, mohon mantap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Allah kumpulkan kita kembali nanti pada waktu dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.